Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama kita di channel Denny Rizky, saya sendiri, dan saya ditemani oleh Bang Denbus. Ini adalah salah satu tokoh fotografi di Pontianak. Ini adalah salah satu fotografer Pontianak yang eksis. Siapa sih yang nggak kenal Bang Denbus nih? Nah, saya hari ini saya hari ini mengundang beliau untuk mengisi tema kita pada malam hari ini adalah apa sih itu fotografi, dan kita bakal bahas tentang detail sekali masalah fotografi. Karena sebelumnya video saya mungkin membahas tentang videografi, cuma sebelum kita melangkah lebih jauh mungkin kita harus membahas tentang sejarah fotografi, apa sih fotografi itu, lalu mengenal dasar-dasar dulu ya. Nanti kita langsung ya nih, Bang Den. Yes. Bang, saya mau nanya nih, untuk kawan-kawan juga nih pasti, apa sih fotografi itu secara umum? Secara luas berarti ya. Yes. Mungkin kalau mau dimulai, fotografi itu sesuatu yang enak untuk dipahami, Oke. sesuatu yang memang menjadi sebuah bagian penting dalam sebuah kehidupan, bahkan mencatat sebuah sejarah. Nah, itulah fotografi. Dan memang benar kata Denny, kalau kita harus belajar sesuatu, baik itu fotografi atau apapun itu, selalulah belajar dari dasar. Ibaratkan ada anak tangga yang sampai 10, selalulah kita mulai langkah dari tangga yang pertama. Nah, begitu juga untuk mengenal fotografi, kita harus mengenal dulu nih. Mengenal dulu apa itu fotografi, terus apa aja genre fotografi, kapan sih fotografi ini ada. Nah, itu kita wajib mengenal itu. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas detail tentang fotografi. Siap, Bu Denny? Siap. Yang lain semua siap. Oke. Kita mulai. Yang pertama adalah apa sih fotografi itu? Nah, kalau untuk fotografi itu sendiri, fotografi itu berasal dari dua kata, yaitu fotos dan grafos. Itu kata dari Yunani. Nah, fotos itu artinya cahaya, nah grafos itu melukis. Jadi secara bisa disimpulkan kalau fotografi itu artinya adalah melukis dengan cahaya. Seperti itu. Jadi dia itu merekam, boleh dibilang merekam cahaya yang ada. Tanpa cahaya tidak ada fotografi. Nah, bahkan ada salah satu ini kata-kata yang menarik nih. Di awal kita kasih kata-kata menarik nih buat kawan-kawan. Jadi ada salah satu fotografer terbaik di kota ini, senior. Dia punya satu kata-kata terbaik menurut saya. Coba apa? Apa kata-katanya? Apa? Saya lupa. Kata-katanya itu pantang gantung kamera. Apa ya? Lupa saya itu. Pantang sensor ya. Next. Lupa. Oke, jelas tentang fotografi. Jadi setelah itu mungkin kita bakal tanya lagi yang kedua, sejarah fotografi itu seperti apa, Bang? Nah, kalau mulainya dari mana? Sejarah fotografi itu sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Dan itu berawal dari seorang pria yang bernama Moti. Dia yang menemukan sebuah pantulan cahaya. Oh, Wak Moti. Jadi Moti foto itu, nah ini Moti foto itu berasal dari nah jangan lupa ya, Moti foto kita endorse tuh. Jadi dia itu menemukan sebuah pantulan cahaya di ruang gelap, di dinding gelap gitu. Jadi sebuah dinding gelap yang terdapat lubang kecil dalamnya. Nah, si Moti inilah yang nemuin. Dia ngelihat sebuah lubang cahaya ini merefleksikan gambar gitu, merefleksikan pantulan cahaya itu. Nah, itulah sejarah fotografi pertama yang ditemukan oleh Moti ini. Dan pada saat itu melalui media namanya itu kamera obscurpa kalau saya salah. Nanti bisa lihat di bawah ini kameranya. Edit ya, ada kameranya. Sip. Nah, masuk yang ketiga nih kita. Apa sih, Bang, jenis-jenis kamera? Kalau jenis kamera sendiri itu cuma ada dua untuk saat ini. Jadi itu ada kamera analog dan kamera digital. Itu jenis kamera. Nah, kamera analog udah ngerasain.
Jadi kamera analog itu kamera bisa juga disebut kamera 35 mili. Iya. Nah, itu kamera yang tidak menggunakan baterai, kamera manual lah. Manual. Dan dia mempunyai, kalau kita sekarang udah pakai memory card. Nah, kalau dulu masih pakai roll film. Oh, iya. Dan butuh ruang gelap untuk menghasilkan gambarnya dari hasil jepretan kita. Dan dulu itu media cahayanya itu bisa dibilang ASA gitu. Oh. Jadi mungkin kamera yang pakai film itu mungkin sangat menarik ya kalau udah kita cek. Oh, ya. menarik sekali. Dan dari dalam satu roll itu kan 36 kali jepret. Nah, dan dalam 36 kali jepret itu belum tentu semua hasil jepretan kita itu bisa bagus ketika dicuci. Tapi kalau untuk komersil itu mungkin Bang, tambah roll lagi nih Bang. Kan enak kan namanya. Makanya kan masih sekarang pun bahkan kawan-kawan masih ada kali beberapa daerah gunain jasa fotografinya dengan roll. Seperti itu. Istilah per roll gitu ya. Nah, kita masuk lagi nih, langsung ya kau nih, tembak-tembak nih. Genre fotografi itu ada berapa jenis, Bang? Kalau genre sih banyak. Apa salah satu, Bang? Banyak sih, ada landscape itu foto pemandangan, terus kayak sport motoin olahraga, terus kayak passion. Jadi kalau passion ini selalu kontroversi. Banyak orang bilang moto model itu juga termasuk passion, kan? Tapi ya belum tentu moto passion itu model. Nah, seperti itulah. Jadi ada moto passion, lebih dikenal di kalangan fotografi itu moto foto passion, bukan foto model gitu. Terus ada lagi foto jurnalistik, ada lagi foto still life, ada lagi foto, banyak lah kalau genre-genrenya. Dan disitulah kita juga harus memahami genre fotografi ini. Ketika kita mengenal genre fotografi ini, kita juga harus mendalami masing-masing. Dan sampailah nanti kita menentukan, aku ini lebih cocok di genre yang mana sih. Nah, gitu. Pagi ya kita tanya nih. Ayo, tanya lagi. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh videografi kan. Terus saya ada nyinggung tuh masalah segitiga exposure ya. Exposure. Mungkin kawan-kawan tuh bingung kok langsung bicara soal segitiga exposure itu kan. Kita nggak tahu inti dari apa sih itu, dasarnya apa gitu kan. Langsung saya bilang kayak gitu. Nah, ini episode kita kupas tuntas nih ya. Bang, segitiga exposure itu seperti apa, Bang? Segitiga exposure itu nyawa dari fotografi. Tanpa kita mengetahui segitiga exposure, bisa dibilang kita itu kehilangan nyawa. Jadi dasar sekali fotografi itu adalah segitiga exposure. Ketika kita memahami segitiga exposure, semuanya tinggal imajinasi kita yang bermain. Nah, itulah dasar paling dasar sekali segitiga exposure. Dalam segitiga exposure itu ada 3 komponen, ada ISO, ada diafragma, dan ada shutter speed. Nah, ketiga elemen inilah yang harus seimbang agar menciptakan sebuah gambar yang baik. Belum bagus, belum hebat, masih baik. Nah, ketika kita udah memahami segitiga exposure ini, selanjutnya adalah tinggal imajinasi kita yang bermain, sudut pandang kita yang main, komposisi kita yang bermain. Nah, itulah pentingnya sebuah segitiga exposure. Kenapa segitiga exposure ini penting juga dalam video? Karena memang alangkah baiknya anak-anak video itu juga belajar foto dulu baru belajar video. Karena karena saat ini videografer sudah sangat banyak sekali menggunakan kamera DSLR, kamera mirrorless, dan itu memang harus mendalami segitiga exposure ini. Seperti itu. Nah, kita mungkin kita udah bahas tentang sejarah, kita bahas jenis-jenis, kita bahas apa sih jenis-jenis kamera juga. Kawan-kawan, kita udah bahas tadi tentang apa sih itu segitiga exposure dan exposure maksudnya. Segitiga exposure. Nah, lalu kita mau bahas nih Bang, kan segitiga exposure itu ada shutter speed, ada diafragma atau aperture kan, lalu ada ISO. Saya mau bahas nih shutter speed itu apa dan kayak gimana shutter speed tuh? Shutter speed itu kecepatan rana, jadi kemampuan kamera itu menangkap sebuah gambar. Semakin rendah dia, maka semakin besarlah kamera yang terbuka dan semakin lambatlah gerakan yang kita dapat dari sebuah gambar itu. Semakin tinggi dia, semakin cepatlah lensa itu tertutup dan semakin cepatlah gambar itu yang kita tangkap. Nah, kalau untuk shutter speed ini biasanya orang menggunakan shutter speed tinggi itu biasanya untuk motoin gerak cepat, misalnya motoin sport
motoin bola itu kan lari ya, dan itu motoin konser itu kan banyak atraksi dan segala macam, itu pasti gunanya shutter speed tinggi. Namun apabila gunanya shutter speed rendah itu biasa motoin kayak landscape, pemandangan atau low light, untuk main low light dan segala macam, itu gunanya shutter speed rendah. Nah, itu untuk shutter speednya. Shutter speed ya. Kita langsung bahas ke diafragma atau bukaan lensa. Bukaan lensa itu bisa dibilang juga sama dengan ketajaman gambar sih. Jadi semakin tinggi bukaan itu, misalnya f-nya semakin tinggi, maka akan semakin besarlah fokus yang diciptakan. F itu kan ada apa bang? F itu ada tergantung lensa kan? Ada yang 1.0, ada yang 1.8, ada yang 2.0 gitu. 2.8 mentok-mentoknya gitu kan, diafragma itu. Kalau f itu ya kayak lensa gitu. Kalau semakin kecil dia itu berarti bukaan lensanya tuh semakin besar. Semakin besar dia, bukaan lensa itu semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, terus kita bahas ISO. Nah, kalau untuk ISO sendiri itu sensitivitas sensor. Semakin tinggi ISO, maka kepekatan warna juga akan semakin berkurang. Jadi kalau dalam tiga elemen ini, ISO menjadi salah satu patokan awal apabila kita ingin menciptakan gambar yang lebih dominan dari sisi warna dan segala macam. Seperti itu kalau untuk segitiga pulsar. Nah, kalau kita ngebahasin segitiga pulsar ini, untuk penyeimbangnya itu ada satu alat, namanya lag meter. Nama alat untuk misalnya kita kalau ngasih nih, pengen misalnya alat itu kan namanya? Nah, kalau lag meter itu ada dua jenis pak. Ini. Ada internal, ada eksternal. Yang internal itu udah melekat dalam kamera. Jadi kalau kita moto itu ada yang 0, -1, -2, +1, +2 itu lag meter namanya. Nah, apabila dia berada di titik 0 berarti itu seimbang cahaya normal. Lag meter. Lag meter namanya. Kalau lag meter eksternal itu bentuknya kayak HP gini. Jadi kalau seandainya fotografer malas, nah itu yang saya maksud tadi tuh. Pingin moto, misalnya kalau lag meter ini, lag meter eksternal biasa digunain untuk moto interior, properti dan segala macam. Jadi begitu nyampe di lokasi tinggal tekan aja, dan semuanya, cahaya normal nih gunain diafragma sekian, shutter speednya sekian, ISO-nya sekian. Itulah kira-kira untuk segitiga pulsar. Udah panjang pembicaraan kita malam ini. Jadi kita bakal bahas lagi apa sih fotografi dan videografi di next video. Nanti mungkin saya bakal ngajak Bang Den lagi atau tamu-tamu lain. Jadi buat kawan-kawan, kemarin kita udah bahas videografi itu apa. Inilah awalnya dari videografi itu ya fotografi dulu. Kalau kita itu bang ya, misalnya kita pengen jadi videografi harus tahu loh dasar fotografi itu seperti apa. Alangkah baiknya belajar dari fotografi. Nah, boleh buat kawan-kawan tuh misalnya mau langsung ke video enggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita mau tahu lebih dalam lagi sebenarnya angel videografi pun dimanfaatkan tuh dari fotografi juga kan. Karena memang banyak videografer yang hebat di sana berawal dari foto dulu. Jadi kita jangan istilahnya nggak ada salahnya kalau kita langsung ke tek gitu. Oh bang, saya pengen hobi videografi gitu kan, nggak ada salahnya. Cuma alangkah lebih baiknya kita lebih memahami dulu apa sih fotografi itu. Nah, next video saya akan buat video tentang videografi dan fotografi lagi dengan pembahasan yang beda-beda. Untuk next video, jangan lupa kawan-kawan, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen dan subscribe di bawah. Oke? Sip. Oke, saya Denny Rizky dan saya Den Blues. Nah, kita tutup episode kali ini. Salam frame. See you next time.